Udah. Perasaan ada suara dari tadi. Apa dari gubuk ya? Wah iya benar. Astaga. Astagfirullahaladzim, innalillahi. Lagi ngapain kamu, Mbak? Innalillahi ya Allah. Astaga. Allahumma sholli ala sayyidina. Allah. Itu kamu lagi ngapain, Mbak? Masya ampun. Astaga. Mbak, ini mbaknya lagi ngapain? Astagfirullah. Ini sepertinya lagi astagfirullah mencoba menggugurkan. Astagfirullah. Ini banyak kenapa? Mbak ini dari mana? Kenapa Mbak melakukan hal seperti ini? Udah Mbak, udah, jangan diterusin. Ini pasti sakit. Udah Mbaknya coba berdiri. Berdiri. Ya Allah, ini yang benar. Aduh, ini sebenarnya apa yang terjadi, Mbak? Kenapa? Sakit? Kok bisa Mbak berbuat seperti ini gimana? Aku juga bingung. Kita ke puskesmas ya? Ke rumah sakit. Kenapa tidak mau? Ini takutnya bahaya. Takutnya ini bahaya Mbaknya. Sakit. Aduh, ya bingung mau apa yang dilakukan. Ya udah, Mbaknya ikut aku dulu. Ya, ikut aku dulu. Aduh. Kita coba itu kita astagfirullah. Aduh. Udah, yuk. Ikut dulu.
apa namanya, puskesmas atau rumah sakit. Kenapa nggak mau, Mbak? Maksudnya itu takutnya bahaya, Mbak, kalau nggak dibawa. Astagfirullah. Aduh, malahan. Astagfirullah, ini malah nggak mau. Gini, coba Mbaknya ceritain, kenapa kok Mbak bisa lakukan hal seperti ini? Astagfirullah. Mbak, jadi ternyata teman-teman, Mbak ini itu dia adalah seorang janda, teman-teman, dan dia itu hamil di luar nikah. Dan ternyata orang yang menghamili dia itu tidak mau bertanggung jawab, teman-teman. Tapi harusnya nggak boleh begitu, Mbak. Mbak namanya siapa? Siapa? Mbak Nina. Mbak orang mana? Ini loh maksudku, Mbaknya tak bawa ke rumah sakit atau puskesmas biar ditangani dengan benar. Kalau kayak gini itu malah bahaya, takutnya nggak bersih, malah nanti itu bisa berisiko fatal, Mbak. Malu. Nah sekarang Mbaknya daripada malu menanggung resiko berbahaya, dan Mbak di tempat seperti ini, kalau tadi tidak bertemu dengan saya, bertemu dengan binatang, dengan ini bau amis, ini dapat memicu mungkin binatang atau hal-hal yang mungkin di luar dari pikiran Mbak terjadi di sini. Bingung. Ya maksudnya kan pastinya ada solusi lain, Mbak, selain daripada Mbak melakukan hal seperti ini, apalagi ini sendirian gitu loh. Ini bahaya banget. Iya saya paham, mungkin Mbaknya bingung, malu karena cowoknya nggak mau bertanggung jawab. Tapi tidak harus begini caranya, Mbak. Udah sekarang gini aja. Ini mending Mbaknya ikut saya. Nanti untuk masalah itu yang sudah keluar, nanti biar saya yang urus. Yang penting Mbaknya ikut saya, terus kita anterin ke puskesmas atau rumah sakit. Nanti biar diurus sama pihak sana, biar Mbaknya itu tidak menanggung risiko yang besar. Ya, nurut sama saya. Nanti itu bisa saya makamkan. Mau ya? Kenapa masih nggak mau? Coba pikirin baik-baik, Mbak. Pikirin baik-baik. Ini menyangkut kesehatan Mbak juga. Iya, saya paham Mbak pasti stres, pusing. Jadi Mbak ini teman-teman dia itu mungkin karena perempuan, terus dia mungkin malu dan bingung harus bagaimana karena pacarnya dia itu ninggalin dia di saat kondisi seperti ini, dan mungkin dia itu buntu pikirannya, terus akhirnya larinya ke sini, akhirnya seperti ini. Sebenarnya nggak harus seperti ini, Mbak.
Ya udah gini aja, ini aku niat baik buat bantuin. Nanti pokoknya mbaknya nggak usah mikir apa-apa lah, nanti yang usahakan buat bantu mbaknya, karena memang nyonya juga mau bantu gitu kan. Pokoknya mbaknya tinggal nanti ikut sama saya, nurut, nanti kita ke puskesmas untuk ngurusin mbaknya. Nggak punya biaya, mbaknya nggak usah mikirin biaya, yang penting mbaknya dulu mau ikut, terus biar ini mbaknya tidak fatal gitu akibatnya gitu loh ya. Udah, sekarang mbaknya tenang, terus ikut sama saya. Dan mbaknya ikut sama saya, terus untuk masalah ini biar nanti saya yang ngurus, dan nanti ini coba saya makamkan. Pokoknya mbaknya tenang, gak usah mikirin yang macem-macem. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Oke, ayo mbak, mbaknya ikut sama saya biar kita ke ini dulu, puskesmas ya, atau rumah sakit. Yuk.